Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul Veda tahun 2024 akan menceritakan tentang perjalanan seorang gadis yang ingin menegakkan keadilan atas sikap pemimpin daerah yang semena-mena terhadap kaum miskin. Seperti apa perjuangannya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Kisah akan berfokus pada seorang mahasiswi bernama Veda, tapi bukan ikan. Diketahui Veda ini sering menjadi korban perundungan dari teman kuliahnya hanya karena dia berasal dari keluarga kasta bawah. Bahkan tidak ada satupun teman kampus yang ingin berteman dengannya. Di sana Veda mendengar bahwa kampus akan mengadakan penerimaan calon anggota tinju baru. Tak ingin namanya menjadi bahan olok-olokan, Veda pun berniat mendaftar menjadi seorang petinju agar bisa melindungi diri dari para perundung. अंदर से तो टिप टॉप है सर। आज चिड़िया अठा उड़न छू। Sepulangnya dari kampus, Veda langsung menyampaikan terkait tujuannya yang ingin menjadi seorang petinju. Kabar tersebut disambut baik oleh sang kakak yang berharap bahwa adiknya ini bisa lebih menjaga diri karena memang keluarga mereka selalu mendapat penindasan dari orang-orang kaya. चाय देवे नहीं जाना? जा। Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan sekelompok perundung yang pergi menuju ke salah satu acara pernikahan. Tujuan mereka ke sana adalah untuk mengobrak-abrik acara tersebut karena menganggap jika orang-orang yang berasal dari kasta bawah tidak pantas menggelar sebuah pesta pernikahan. तेरे तलवानी लोहे का तवा बना दे। Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Veda dan beralih pada seorang mayor tentara bernama Abimanyu. Saat ini ia sedang melakukan misi penyamaran demi menangkap sekelompok anggota militan yang telah membuat kegaduhan di wilayah perbatasan. Awalnya Abimanyu diminta oleh Pak Komandan untuk membawa si ketua militan demi bisa menggali beberapa informasi. Sadar jika si ketua mengetahui bahwa dirinya adalah seorang mata-mata, Abimanyu pun tanpa berpikir panjang langsung melancarkan serangan dan... Di tengah baku tembak yang masih berlangsung, Abimanyu berhasil menghabisi beberapa anggota militan berkat bantuan dari seorang sniper. Namun karena si ketua berhasil melarikan diri, Abimanyu dengan cepat berusaha melakukan pengejaran. हमारे साथ है. Setelah berhasil menangkap si ketua, Abimanyu diminta Pak Komandan agar membiarkannya tetap hidup demi mencari beberapa informasi tentang kelompok militan. Namun, alih-alih mendengarkan ucapan dari atasannya, ia sekonyong-konyong menghabisi si ketua atas dasar balas dendam terhadap kematian sang istri yang dihabisi secara brutal oleh orang tersebut. हलाल पसंद है या? Gara-gara insiden itu, Abimanyu langsung diberhentikan secara tidak hormat yang tanpa Pak Komandan ketahui seperti apa kehilangan yang dirasakan oleh Abimanyu selama ini. Sejak ditinggal sang istri dan diberhentikan dari militer, kini Abimanyu pulang ke kampung halamannya di Desa Barmer dan menetap di rumah orang tuanya. Yang tepat ketika Abimanyu sedang berkeliling kampung, ia mendapati ada sebuah koper berisi jasad seorang wanita yang diduga merupakan korban kekerasan. Demi mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan kejahatan ini, Abimanyu ditemani sang ayah pun pergi ke kantor polisi berniat melaporkan apa yang ditemukannya. Namun karena pada dasarnya polisi selalu mempersulit masyarakat, Abimanyu pun malah mendapati sikap para polisi seakan tidak peduli terhadap kasus ini. तू बावड़े हैं? गलत बात है मीना जी। हाँ, आजा। Belum selesai sampai di situ, Abimanyu malah dibawa sang ayah menemui kepala desa bernama Jitendar. Ini cucungiknya. Diketahui Jitendar ini merupakan kepala desa edan yang selalu melakukan pencitraan di hadapan para warga. Padahal ia adalah sosok setan berwujud manusia yang telah menormalisasi pembunuhan terhadap orang-orang kasta bawah. भिंड जिले की बैठक की तरफ से तो खबर आई होगी आपको। Kedatangan Abimanyu ke sana adalah untuk mendaftar menjadi seorang pelatih tinju di salah satu kampus. Ia melihat kesombongan dari Jitendar yang merasa dirinya memiliki kuasa penuh atas seluruh ASN di wilayah ini, meski permintaannya sebagai seorang pelatih telah disetujui.
रख लो उसे काम पे। Kembali ke Veda, saat ini ia berniat mendaftar jadi anggota tinju demi menjadikan dirinya lebih kuat. Secara kebetulan Veda bertemu dengan Abimanyu yang notabene merupakan asisten dari pelatih tinju bernama Sunil yang kebetulan sedang mempersiapkan arena latihan sebelum perekrutan calon anggota baru. Saat Veda sedang akan mendaftar itulah muncul si perundung bernama Suyog beserta para kacung yang juga ingin mendaftar menjadi seorang petinju. Di mana kehadiran Veda di sana malah menjadi bahan olok-olokan dari Suyog yang menyuruhnya agar membersihkan tempat latihan ini hanya karena dia berasal dari keluarga kasta bawah. Keesokan harinya Veda kembali ke tempat latihan tepat saat Abimanyu baru saja datang. Ia dengan cepat membersihkan tempat latihan itu berharap bisa diterima oleh Sunil sebagai anggota. Tapi Sunil justru malah mengusirnya karena menganggap jika Veda tidak akan mampu membeli beberapa peralatan untuk latihan. रिपीट नहीं करने वाला बॉक्सिंग में 5 पंचेस बेसिक होते हैं. Tanpa memperdulikan perkataan dari Sunil, Veda tetap memperhatikan bagaimana gerakan-gerakan dalam tinju dari luar ruangan. Bahkan ia bisa lebih cepat menghafal latihan itu daripada orang-orang yang ada di dalam. ये हुक और ये बॉडी शॉट. Sepulangnya dari tempat latihan, Veda mendapati sang ayah sedang memarahi kakaknya sebab telah berpacaran dengan orang kaya. Hal itu beliau lakukan semata-mata agar menjaga agar tidak ada lagi tindak kekerasan yang diterima oleh keluarganya karena memang derajat mereka jauh lebih rendah daripada keluarga kepacar si kakak. Beres permasalahan si kakak, Veda membicarakan tentang keinginannya untuk membeli peralatan tinju kepada sang ayah. Meski bagi keluarganya harga peralatan tersebut dianggap sangat mahal, sang ayah tetap mendukung keinginan putrinya itu sambil memberikan sejumlah uang. तू सीख जाएगी. Total. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Tepat saat Veda hendak akan pergi ke toko olahraga, muncul Suyog bersama antek-anteknya berusaha mencelakainya dan... Sakit, itulah yang dirasakan oleh Veda setelah dihajar oleh para pria culangung ini. Ia kemudian pergi menemui Abimanyu sambil menunjukkan uang untuk membeli peralatan tinju yang telah dirobek oleh si kop Suyog. Malam harinya, Abimanyu sempat terpikirkan kejadian yang menimpa Veda tadi siang. Ia yang merasa kasihan pun langsung bergegas menuju ke salah satu klub malam tempat Suyog CS berkumpul dan tebak apa yang Abimanyu lakukan? Bermodalkan tangan kosong, Abimanyu berhasil menghajar puluhan anak buah Suyog seorang diri tanpa ada perlawanan sedikit pun, bahkan sampai membuat mereka semua ketakutan. Kejadian itu langsung disampaikan oleh Suyog kepada pamannya yang tak lain adalah Jitendar. Tak terima keponakannya dihajar sampai babak belur, Jitendar meminta satu orang polisi agar mencari siapa pelaku yang berani macam-macam dengan keluarganya. वो फौजी की रिपोर्ट निकाल. Kembali ke Veda, ia mendapati ada tas peralatan tinju ujug-ujug berada di depan rumahnya. Tanpa berpikir panjang, Veda langsung bergegas menemui Abimanyu berharap beliau mau mengajarinya. Namun siapa sangka, Abimanyu bersedia menjadi pelatih pribadinya meski harus berlatih secara diam-diam. Beberapa hari berselang, kampus tempat Veda belajar disambangi oleh Jitendar untuk meresmikan kompetisi tinju yang sebentar lagi akan diadakan. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Veda memberanikan diri menghadap kepada Jitendar, berharap dirinya diizinkan mengikuti kompetisi tersebut. बॉक्सिंग कंपटीशन की परमिशन मिल जाती. Dengan fakta bahwa Jitendar adalah sosok yang pandai dalam melakukan pencitraan, ia pun mengizinkan Veda mengikuti kompetisi meski ia berasal dari keluarga kasta bawah. जीत के आना. जीता था.
आइए सर प्रधान जी Ketika festival sedang digelar, Suyog CS mendapati si kakak tampak sedang bermesraan dengan pacarnya di salah satu sudut kampus. Hal itu tentu membuat si kakak beserta keluarganya langsung dibawa ke rumah Jitendar untuk diadili. Di sana Jitendar seolah bersikap bijak dengan melarang ayahnya agar tidak bertindak anarkis, tapi faktanya Jitendar berniat mempermalukan si kakak di hadapan umum dan घुटनों पे जा baru saja pulang ke rumah, keluarga Veda didatangi oleh para polisi yang langsung membawa mereka ke kantor demi mendapat informasi kemana si kakak membawa pacarnya pergi. Saat berada di kantor polisi itulah, Veda diminta oleh Jitendar menghubungi si kakak mengenai pernikahannya dengan sang kekasih. Karena jika si kakak setuju dengan hal tersebut, maka Jitendar berjanji akan memaafkan semua kesalahan Veda dan keluarganya. Malam harinya, si kakak melangsungkan resepsi pernikahan bersama sang pacar atas perintah dari Jitendar. Tak lama, datanglah si kepala desa hendak memberikan ucapan selamat serta memberikan kado spesial kepada kedua mempelai yang ternyata... Melihat si kakak dihabisi, Veda dan sang adik dengan cepat berlari dari kejaran Suyog yang juga berniat menghabisinya. Tak ingin keduanya meninggal, si adik pun rela mengorbankan diri demi agar Veda bisa selamat dari kejaran Suyog. Entah bagaimana nasib si adik, yang pasti Veda memberanikan diri pergi ke rumah Abimanyu untuk menyampaikan terkait kejadian yang menimpa kakaknya. Hal itu tentu membuat Abimanyu sangat marah dan langsung pergi ke rumah Jitendar saat itu juga. Dengan fakta bahwa Abimanyu adalah mantan anggota militer, tak ada satupun raut ketakutan di wajahnya ketika berhadapan langsung dengan Jitendar, apalagi ketika mengetahui bahwa keputusan yang diambil oleh orang tersebut bertolak belakang dengan norma sosial. Bahkan Abimanyu menantang akan menghabisi Jitendar jika tidak bisa mengubah peraturan di desa ini. Berlokasi di sebuah gedung terbengkalai, Abimanyu menghampiri sang ayah beserta Sunil untuk menanyakan kondisi kedua orang tua Veda. Ia juga menyampaikan terkait rencananya yang ingin membawa Veda melarikan diri demi menyelamatkan gadis malang ini dari kejaran Suyog dan adik-adiknya, termasuk meminta Sunil agar menemui Abimanyu tepat di wilayah perbatasan. Bermodalkan mobil ambulan bekas yang telah diperbaiki, Abimanyu membawa Veda melarikan diri dari tempat mengerikan ini. Ia mendapat sedikit rintangan dari para polisi yang berusaha menangkapnya sehingga... Di tengah kejar-kejaran yang masih berlangsung, Abimanyu terus berusaha memberikan perlawanan terhadap orang-orang yang mengejarnya dan... Dari kejadian barusan, Suyog CS harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka parah setelah berupaya mengejar Abimanyu. Hal itu diketahui oleh Jitendar yang langsung memarahi inspektur polisi karena tidak becus menangkap hanya satu orang saja. Di mana saat ini Jitendar mengerahkan semua petugas polisi termasuk para preman untuk melakukan pengejaran terhadap Abimanyu. ताकत बढ़ाओ गई जीव जनावर जो मिले Setelah berhasil melarikan diri, Veda mengungkapkan bahwa dirinya ingin pergi ke pengadilan pusat, berharap dirinya mendapat sedikit harapan untuk hidup. Karena faktanya, kaum kasta bawah di wilayah Barmer selalu tertindas oleh orang-orang kasta atas, meski hal itu dianggap sulit, sebab banyak sekali orang-orang yang sedang mengincarnya. Beberapa jam menempuh perjalanan, sampailah Abimanyu di tempat tinggal paman Veda yang juga merupakan seorang pensiunan tentara. Di sana Abimanyu mendapati ada sedikit kejanggalan di rumah tersebut ketika melihat foto si paman dan tiba-tiba... Ya, rupanya si paman telah bersekongkol dengan Pak Inspektur untuk memberikan informasi tentang keberadaan Abimanyu beserta Veda. Abimanyu yang tak ingin melihat Veda tertangkap pun memintanya untuk tetap berlari sebelum rombongan para polisi datang. Sementara dirinya akan berusaha menghadang para polisi ini.
Baru saja bebas dari kejaran polisi, muncullah ayah Jitendar dan pasukannya sehingga Abimanyu yang sudah dilengkapi dengan item War X dan Hunter Strike pun langsung menyerang dengan penuh kebrutalan dan... Berlokasi di sebuah kuil, Abimanyu sempat mengalami kesulitan ketika ayah Jitendar beserta anak buahnya berhasil mengepung. Tapi siapa sangka, Abimanyu berhasil mengalahkan mereka semua meski hanya seorang diri. Lolos dari kejaran si ayah, kini Abimanyu harus bersembunyi dari kejaran orang-orang jahat di salah satu kuil. Sambil mengobati luka di kaki Veda, ia pun melihat Suyog serta anak buahnya juga berada di kuil tersebut. Sehingga Veda dengan cepat harus memotong rambutnya agar tidak dikenali dan mudah melarikan diri. Disinilah Veda sekarang berada di sebuah tambang terbengkalai untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke pengadilan tinggi. Ia akhirnya bisa bertemu dengan sang ayah setelah pelarian yang cukup panjang, sekaligus menyampaikan tujuannya untuk pergi ke pengadilan tinggi demi menegakkan keadilan yang telah dirampas oleh Jitendar dan keluarganya. Dengan fakta bahwa Veda sudah menjadi incaran Jitendar, sang ayah pun hanya bisa memberikan sebuah silet. Siapa tahu bisa digunakan sebagai alat untuk menyelamatkan diri, tapi tiba-tiba... Halo? Ya, rupanya keberadaan Veda dan Abimanyu berhasil ditemukan oleh Suyog CS. Di sana Veda menerima ancaman bahwa dirinya akan dihabisi oleh Suyog saat itu juga, tetapi... Berkat sepotong silet pemberian dari sang ayah, Veda berusaha menghajar Suyog habis-habisan karena sudah muak dengan semua kelakuannya dan... दूसरा क्रॉस सीजा चौथा बॉडी शॉट Tak lama setelah Veda berhasil menghajar Suyog dan melarikan diri, muncul Jitendar yang berusaha menyelamatkan Suyog di salah satu tambang terbengkalai. Ia mengirim anak buahnya agar mencari keberadaan keponakannya ini dan hanya mendapati sebuah ponsel di salah satu ruangan tanpa sadar jika Abimanyu telah memasang sebuah bahan peledak untuk menghabisi Suyog. Kematian Suyog tentu membuat Jitendar sangat marah dan berniat untuk melakukan balas dendam terhadap Abimanyu. Sadar jika Abimanyu akan pergi menuju ke pengadilan, ia pun dengan cepat meluncur ke sana untuk melancarkan aksinya. Singkat cerita, sampailah Veda dan Abimanyu di pengadilan tinggi untuk melaporkan beberapa tindak kriminal yang dilakukan oleh Jitendar. Namun, baru saja hendak akan pergi menemui Hakim Agung, muncullah Jitendar yang langsung melancarkan serangan sehingga... Di tengah baku tembak yang masih berlangsung, Abimanyu mendapatkan sedikit luka setelah terkena tembakan yang dilayangkan oleh Jitendar. Tak ingin usahanya berakhir sia-sia, Abimanyu pun meminta Veda untuk pergi menemui Hakim Agung, sementara dirinya akan berusaha menahan Jitendar agar tidak bisa menyerang gadis malang ini. Meski Abimanyu mengalami luka parah setelah mendapat beberapa serangan dari Jitendar dan anak buahnya, ia terus memberikan perlawanan terhadap mereka yang berniat menghabisi Veda tanpa ada rasa takut sedikit pun. Tanpa Abimanyu sadari, ternyata ayah Jitendar telah menemukan keberadaan Veda saat hendak masuk ke ruangan Hakim Agung. Beruntung, ia datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Setelah berhasil menyelamatkan Veda, Abimanyu kembali memberikan suntikan semangat terhadap gadis ini agar tidak menyerah dalam menegakkan keadilan, apalagi mengingat jika Veda tinggal selangkah lagi untuk menuju kemenangan.
Mendengar hal itu, Veda dengan cepat menemui para hakim untuk melaporkan terkait beberapa kekejaman yang dilakukan oleh Jitendar. Sebagai seseorang yang berasal dari kasta bawah, Veda mengungkapkan keinginannya dalam menegakkan keadilan atas semua perlakuan yang diterima oleh keluarganya. Di sana Veda memohon kepada para hakim agar membantunya dalam menegakkan keadilan yang telah dirampas oleh orang-orang seperti Jitendar. Ia hanya ingin kebebasan selama bertahun-tahun yang selama ini tidak pernah dirasakan oleh keluarganya atau kasta bawahnya. Akibat dari keserakahan para penguasa yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa pernah memperdulikan kondisi rakyat yang bawah dan kasta yang rakyat itunya. Wang Heng Hong Hong. मारो के सुनूंगी Sementara Veda pergi menemui para hakim agung, Abimanyu pergi menemui Jitendar berusaha untuk menghadangnya. Meski sedang dalam kondisi kritis karena kehilangan banyak darah, Abimanyu tetap berupaya memberikan perlawanan sampai akhirnya... Mamam, lebok setekoplok. Setelah menyampaikan semua kasus yang dilakukan oleh Jitendar, Veda kembali dibuat sedih karena harus kehilangan sosok pelindung yakni Abimanyu yang telah tewas akibat kehabisan darah, meski ia telah berhasil menciptakan kesetaraan sosial di wilayah Barmer. Tamat ending yang sangat menyedihkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kesetaraan sejati hadir ketika empati mengalahkan ego dan kekuasaan kehilangan alasan untuk menindas. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sepatu cubluk Kylian Mbappe.